Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita. Apapun situasi hidupmu, percayalah Tuhan sedang berjalan bersama kita semua. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia itu anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.' Tapi Yesus berkata lagi, 'Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Safrat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk mewartakan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada para tawanan dan orang-orang yang tertindas, serta memberi penglihatan kepada orang buta. Namun banyak orang belum mengerti misi keselamatan Yesus ini. Misi ini harus kita lanjutkan sebagai pengikut Kristus. Kita juga dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk membawa misi yang sama, agar semua orang boleh memperoleh keselamatan, agar semua orang boleh mengalami sukacita damai sejahtera di dalam Tuhan. Tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang, dan misi keselamatan itu Dia bawa sampai mengorbankan hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus bertanya pada diri kita, sudahkah kehadiran saya sebagai pengikut Kristus membawa misi yang sama yang Ia percayakan kepada saya? Jangan sampai misi itu berhenti di tangan saya, tapi harus saya wartakan, harus saya hidupi dalam kehidupan panggilan saya.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi Yesus memanggil setiap orang beriman untuk membawa misi keselamatannya ke tengah dunia ini. Hidup yang baik dan sejahtera bagi semua orang hanya dapat tercapai bila menjadi gerakan bersama. Mari kita hidup menurut kehendak Tuhan. Kita gerakkan semua orang untuk melakukan misi yang sama. Maka di seluruh dunia bergemalah suara Tuhan. Lakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Mari kita fokus dalam hidup kita masing-masing untuk melakukan tugas perutusan. Akan ada banyak tantangan. Yesus saja mau diusir dan dibunuh. Kita juga demikian. Akan ada tantangan. Tapi jangan pernah berhenti berbuat baik. Kalau Tuhan memanggil dan mengutus, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang bekerja. Dampingilah hidup mereka. Jauhkanlah mereka dari kecelakaan kerja. Berikan mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan dalam menjalankan tugas perutusannya. Berikanlah mereka Tuhan pada hari ini dan seterusnya rezeki yang secukupnya. Biarlah mereka boleh bekerja dengan sukacita. Biarlah kehadiran mereka sungguh menjadi kehadiran-Mu, membawa berkat bagi hidup mereka dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berkati semua orang yang sedang bekerja saat ini dengan rahmat yang mereka butuhkan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-mu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.